Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Matnul Warakat, ini kitab Matan Warakat, ta'lif karangan Imamul Haramaini Al-Juwaini rahimahullah. Beliau lahir 419, wafat 478 Hijriah. Ini matannya. Kayaknya lebih enak baca matan dulu baru baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan bismillah, tidak menyebut alhamdulillah dan sholawat, karena memang ini matan untuk ringkas, dan juga dalam bismillah sudah ada pujian tentunya, karena menetapkan kepada Allah sifat Rahman dan Rahim itu sekaligus memuji Allah. Adapun selawat bisa saja beliau berselawat di lafadznya. Beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa. Ini judulnya makna usulil fiqhi. Ini judul makna usulul fiqh. Hazihi warakatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqhi. Bermula ini, isim isyarah ini, beliau bisa saja mengisyarahkan kepada ada apa-apa yang ada dalam pikiran beliau yang akan beliau tulis. Hazihi warakatun, bermula ini yang akan saya tulis dalam pikiran saya itu akan jadi beberapa warakat, beberapa lembar. Tashtamilu, yang melengkapi ia, yang mengandung ianya beberapa lembar, beberapa warakat ini, ala fusulin, di atas beberapa pasal, min usulul fiqhi, yang ada ianya pasal tersebut min usulil fiqhi, dari usul fiqh. Jadi beliau menulis beberapa lembar yang isinya tentang kaedah-kaedah dasar atau beberapa masalah yang membahas tentang ilmu usul fiqh. Wahwa, dan bermula dianya, huwa di sini kalau dalam syarah yang satunya wazalika, ya di sini wahwa. Wahwa huwa usulul fiqh kembali. Wahwa lafdun muallafun min juz'aini mufradaini, dan bermula dianya usul fiqh itu lafad muallafun yang disusunkan akan dianya lafad min juz'aini mufradaini, dari dua juzuk yang mufrad keduanya. Beliau pengen mengatakan bahwa usul fiqh pada dasarnya sebelum menjadi nama pelajaran, nama satu ilmu pengetahuan, ini usulul fiqh ini terdiri dari dua bahagian, usul dan fiqh. Yang dua bahagian ini merupakan mufrad keduanya. Mufrad dalam arti lawan murakkab, bukan lawan jamak. Nah, karena mufrad itu ada beberapa istilah mufrad yang lawannya jamak. Dalam bab i'rab ada mufrad lawannya jumlah, ada mufrad lawannya juga mudhaf ilaih, macam-macam. Di sini dua juzuk yang mufrad maksudnya dua bahagian yang mufrad yang bukan murakkab. Karena usul ini jamak taksir. Nah, tapi walaupun jamak ini maksudnya bukan murakkab dia. Jadi wahwa lafdun muallafun, dianya usul fiqh itu lafaz yang tersusun dari dua bahagian yang mufrad keduanya. Ahaduhumal usulu wal akharu al fiqhu, bermula salah satu keduanya dua bahagian itu usul, lafaz usul, wal akharu, dan bermula yang lain itu lafaz fiqh. Usulul fiqh. Jadi karena usulul fiqh ini terdiri dari dua bahagian, jadi untuk mengenal apa itu arti usulul fiqh, tentunya kita harus mengenal bahagian-bahagiannya dulu. Usul itu apa, fiqh itu apa. Makanya beliau melanjutkan fal aslu, jadi membahas bahagian pertama. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu, maka bermula asal itu ma yang dibangunkan atau yang diletakkan di atasnya ma akan lainnya ma, ghairu naifa'il yubna. Maka bermula asal itu ma sesuatu, yubna yang diletakkan di atasnya ma, ghairuhu akan lainnya ma. Jadi asal itu fondasi, di mana di atasnya diletak sesuatu yang lain. Dalam syarahnya dijelaskan seperti fondasi dinding, itu asal. Dinding berada di atasnya. Seperti akar pohon berada di atasnya.
Wal far'u ma yubna ala ghairihi, dan bermula furu' itu mah yang diletakkan akan dianya mah di atas lainnya mah. Furu' itu sesuatu yang dia berada di atas benda lain, di atas asal. Kenapa musannef menjelaskan tentang furu'? Padahal di dalam usul fiqh nggak ada kata furu'nya. Oh, karena furu' ini merupakan mukabil dari asal. Karena furu' merupakan lawan dari asal, maka sekalian beliau menjelaskan furu' sambil menjelaskan asal. Padahal yang perlu beliau jelaskan di sini yaitu asal, karena asal bagian pertama dari usul fiqh. Ini namanya istitrad. Istitrad. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad, dan bermula fiqh ini bahagian kedua dari usul fiqh. Bermula fiqh itu ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syar'i, hukum syar'i allati tariquha, yang bermula jalannya mengenal itu ijtihad. Mengenal hukum-hukum syara', hukum allati tariquha, yang bermula jalannya ma'rifah itu ijtihad. Enggak boleh jalannya ma'rifah, harus kembali kepada allati. Bermula fiqh itu ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syara', mengenal allati. Yang bermula jalannya mengenal itu ijtihad. Ya. Jadi fiqh itu artinya mengenal hukum, yang cara mengenal hukum itu lewat ijtihad. Adapun mengenal hukum yang cara mengenalnya bukan ijtihad, bukan fikih namanya. Begitu juga di sini hukum syara', keluar hukum akal. Mengenal hukum akal tidak disebut fiqih. Orang yang mengenalnya tidak disebut faqihan. Adapun mengenal hukum syar'i yang cara mengenalnya ijtihad, itu baru disebut faqihan. Seperti orang mengetahui bahwa dalam syarah sebelumnya, seperti kita mengenal seorang mujtahid mengetahui bahwa niat dalam wudu itu fardu misalkan. Itu perlu kepada ijtihad, karena nggak ada dalil jelas yang menyatakan niat itu wajib. Perlu ijtihad mengumpulkan berbagai macam dalil sehingga para mujtahid memahami bahwa niat dalam wudu itu wajib. Karena nggak ada dalil jelas. Adapun mengenal hukum-hukum yang dalilnya jelas tidak perlu kepada ijtihad, itu namanya bukan fiqh. Orang yang mengenalnya bukan faqihan. Barangkali perlu i'rab hadhihi isim isyarah dibina di atas kasrah pada maharafa mubtada, warakatun khobar, hukum khabar marfu dan rafa' dhammah, tashtamilu fi'il mudhari' marfu dan rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya hiya, kembali kepada warakat. Jumlah tashtamilu na'at kepada warakat. Bermula ini itu beberapa warakat yang melengkapi ianya warakat ala fusulin, ala huruf jar, fusulin majrur dengan ala tanda jar kasrah, muta'alaq kepada tashtamilu. Min huruf jar usuli majrur dengan min tanda jar kasrah, mudhaf usulil fiqhi mudhaf ilaih. Jumlah jar dan majrur min usulul fiqhi muta'alaq kepada mahdhuf pada mahajar, na'at kepada fusulin. Beberapa pasal yang ada ianya beberapa pasal dari usul fiqh. Waw ibtida huwa, dia huwa dhamir munfasil bina di atas fathah pada maharafa mubtada, kembali kepada usul. Lafdu khabarnya marfu tanda rafa' dhammah, muallafun na'at kepada lafdun, hukum na'at ikut man'un, na'at kepada marfu tanda rafa' dhammah. Min huruf jar juz'aini majrur dengan min tanda jariyah karena isim tasniyah, mufradaini na'at kepada juz'aini, na'at ikut man'un, na'at kepada majrur tanda jariyah karena isim tasniyah, min juz'aini muta'allaq kepada muallaf. Bermula dianya usul fiqh itu lafaz yang disusun akan dianya dari dua bahagian, yang mufrad keduanya. Ahaduhuma, yang bermula salah satu keduanya dua lafaz. Ahadu mubtada marfu' dan rafa' dhammah, mudhaf ahaduhuma dhamir muttasil bina di atas hukum pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ahadu. Al usulu khabar ahadu, hukum khabar marfu' dan rafa' dhammah, wa ataf akharu ataf kepada ahadu, ataf ikun ma'tuf. Wa ataf akharu mubtada, hukum mubtada marfu' dan rafa' dhammah, al fiqhu khabar akharu, hukum khabar marfu' dan rafa' dhammah, jumlah mubtada khabar ataf kepada ahaduhuma. Ya.
yang bermula salah satu keduanya 2 juzuk itu usul dan bermula yang lain itu fiqh. Jadi jumlah ahaduhuma ini pada mahal jar naik kepada juz'aini dari 2 juzuk yang mufrad keduanya yang bermula salah satu keduanya 2 juzuk. Jadi ahaduhuma ini pada mahal jar jumlahnya naik kepada juz'aini. Fa tafsil ini aslu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah ma isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa khobar, maka bermula asal itu ma yubna. Isim mausul perlu kepada silat dan aid. Yubna fi'il mudhari' bina majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il alaihi jar majrur ghairu naib fa'il yubna. Naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf ghairuhu dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah yubna alaihi jadi silat ma, hu ini aid ma. Ma yang dibina di atasnya ma akan selainnya ma. Alaihi juga boleh, aidnya ghairu juga boleh. Waw ibtida al far'u mubtada marfu' tanda rafa' dhammah ma isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa khobar dan bermula furu' itu ma yang dibangun akan dianya ma di atas lainnya ma. Yubna fi'il madhi bina fi'il mudhari' bina majhul, naib fa'ilnya dhamir dalam takdirnya huwa kembali kepada ma. Jumlah yubna dan naib fa'il jadi silat ma, dhamir dalamnya aid ala ghairihi jar majrur. Waw ibtida fiqhu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah ma'rifatu khabar fiqhu marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf ma'rifatul ahkami mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Syar'iyyati na'at kepada ahkami, hukum-hukum yang syar'i. Na'at kepada ahkami, hukum na'at ikun man'ut, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Allati isim mausul dibina di atas sukun pada mahal rafa' menjadi naat kepada ma'rifah. Ma'rifah hukum-hukum syar'i. Ma'rifah yang allati. Ma'rifah yang bagaimana? Yang allati. Tarikuhal ijtihad. Tariku mubtada marfu' dan rafa' dhammah mudhaf tarikuha dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Ijtihadu khabar tariku. Jumlah tarikul ijtihad menjadi silat allati. Ha ini jadi aid allati. Di mana yang dimaksud dengan allati yaitu ma'rifah. Bermula fiqah itu mengenal beberapa hukum syar'i, mengenal yang cara mengenalnya. Yang bermula cara mengenalnya itu ijtihad. Begitu kalau nggak salah. Kalau ada yang salah mohon koreksinya. Belajar.